Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Green Oceana. Wahai sahabat hijau, pada kesempatan kali ini Green Oceana mengajak kalian semua untuk berjalan-jalan berdestinasi wisata ke wisata religi Sunan Bonang. Ya, ini adalah kota Tuban. Kalau kita lihat sisi kiri dan kanannya cukup asri, banyak pohon yang rindang, banyak pohon yang besar. Ini di sekitar alun-alun Tuban. Tepat sisi utara dari sini adalah pantai ya teman-teman. Kita sedang perjalanan, sebentar lagi sampai di makam Sunan Bonang. Untuk makam Sunan Bonang sendiri adalah salah satu tujuan wisata sejarah dan religi yang ada di Kabupaten Tuban. Hal ini karena Sunan Bonang adalah salah satu anggota Wali Songo yang berdakwah menyebarkan agama Islam di Jawa. Sosok Sunan Bonang yang memiliki nama asli, Raden Magdum Ibrahim, adalah putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Cukup terkenal ya teman-teman ya, kisahnya bagaimana ketika dirampok di tengah jalan oleh seseorang, Bandral Brandal Lokajaya atau Sunan Kalijogo yang nantinya akan menjadi Sunan Kalijogo, sempat tertipu melihat tongkatnya Sunan Bonang ya berubah menjadi emas, hendak dirampok. Ternyata kata Sunan Bonang, di sana ada emas lagi, menunjuk sebuah buah apel ya. Ternyata buah apel menjadi emas. Kemudian sampai terkagum-kagum pada akhirnya ternyata pada gilirannya Sunan Kalijaga menjadi murid dari Sunan Bonang dan bertobat sampai menunggu kali, dan kemudian setelah beberapa tahun kemudian dihampiri lagi oleh Sunan Bonang dalam keadaan tertidur dan dibangunkan. Itu adalah kisah yang populer ya, kisah masyarakat yang cukup populer. Nah, ini kita sudah sampai di masjid sisi barat dari alun-alun Tuban. Masjidnya cukup indah dengan halaman dengan ada apa namanya hiasan payung seperti di Masjid Nabawi ya teman-teman. Yang berbahan membran teman-teman ya. Untuk masuknya bisa lewat gang ini, gang kecil, nanti lebih cepat teman-teman. Kalau lewat yang sebelah selatan juga bisa, lebih luas. Cuman mungkin lebih ramai dan lebih jauh. Seperti itu. Ini adalah komplek ya. Ini komplek yang sudah dekat dengan makam. Kan ada 3 layar kalau nggak salah di denah ya. Ini kalau nggak salah yang layar kedua mungkin ya, yang tengah. Cukup teduh, ada pohon pule di tengahnya. Nah, ini salah satu pintu gerbang. Masih ada ornamen-ornamen khas Jawa dan khas Cina. Ada keramik-keramik Cina yang dipajang di gerbang tadi. Ini adalah papan petunjuk arah. Menunjukkan masjid, kemudian tempat wudhu, kemudian ada pasar. Ya, kita ambil wudhu dulu sebelum kita memanjatkan doa dan juga tahlil di makam Sunan Bonang. Pendekatan yang dilakukan Sunan Bonang dalam berdakwah cukup unik teman-teman, memanfaatkan kebudayaan dan tradisi yang ada di masyarakat, terutama dengan tradisi musik seperti itu. Makanya nama Bonang juga direpresentasi atau perwujudan dari salah satu alat musik Bonang. Selain dengan kebudayaan, Sunan Bonang juga dikenal sebagai wali yang berdakwah menggunakan berbagai kesenian. Okay. Ada seni sastra juga, seni sastra, gamelan. Salah satu cerita ajaran tasawuf Sunan Bonang yang paling terkenal adalah syair Tombo Ati, yang kemudian juga dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Bonang diperkirakan wafat di usia 60 tahun pada tahun 1525, dan makamnya dipercaya berada di 4 tempat. Selain di Tuban ini ada 4 tempat ya teman-teman ya. Ada yang di Lasem, Bawean, dan Madura. Namun yang paling populer adalah yang di Tuban ini. Ini adalah makam beliau teman-teman. Ini papan penjelasan, ini apa saja yang menjadi bagian-bagian dari makam ini. Ini bisa dilihat mulai dari bangunan inti sebelum direnovasi. Penjelasan terkait ornamen-ornamen apa saja.
Masih ditemui di dinding-dinding, terutama dinding gerbang, ada hiasan berupa keramik ya, keramik piring khas Cina. Ya, ini adalah bagian-bagian di makam Sunan Bonang. Ada halaman pertama, kompleks makam Sunan Bonang, ada halaman kedua sampai halaman ketiga. Nah, ini sudah sebagian besar sudah cukup mudah untuk aksesnya. Tempat wudhu juga banyak, juga ada penginapan teman-teman. Nah, yang ini cukup khas teman-teman ya. Untuk parkir bis karena cukup jauh, disediakan untuk becak seperti ini. Bagi teman-teman yang mungkin sedikit kesulitan jika berjalan kaki ya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Salam semuanya.